Salam museum. Museum di hatiku. Kami dari SD Negeri 3 Lok Sukun. Ceria, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati kepada kepala sekolah, ibu guru dan bapak guru semuanya yang sudah berhadir, banggakan kepada adik-adik dari SD Negeri 3 Lok Sukun. Selamat datang kami ucapkan di Museum Islam Samudra Pasai. Selamat datang Bapak dan Ibu Guru SD 3 Lok Sukun yang berada di Pasai. Hari ini saya sangat gembira melihat yang datang itu selain murid-murid, siswa, juga datang guru pak guru. Adik-adik, ini adalah museum kita, Museum Islam Samudra Pasai, yang punya orang Aceh Utara. Adik-adik orang Aceh Utara bukan? Iya, ya, benar. Jadi adik-adik harus tahu gedung ini ada 2 lantai. Lantai pertama diisi dengan koleksi, beragam koleksi tentang sejarah kerajaan Islam. Kerajaan Islam ya. Kalau kerajaan Aceh Darussalam itu bukan kerajaan Islam namanya. Kalau ini memang udah benar kerajaan Islam. Nah, di lantai pertama itu ada beragam koleksi. Nanti ada Taman Sultan, ada replika, ada numismatika, ada keramikologia, terus ada perhiasan. Nah, perhiasan itu nanti adik-adik lihat, nanti Bang Peter akan jelaskan. Ada namanya pri-pri, pri-pri ya. Pri-pri itu kerabu Subang. Ya. Tahu pri-pri ya? Nggak pernah dengar nih pri-pri. Nggak pernah ya? Pernah dengar kan? Yang tahu kan pri buku. Pri buku. Biografi tentang sejarah penjelajah. Berikutnya kita dibawa kepada manuskrip. Manuskrip itu tulisan kuno, Jamuta. Pak Guru dan Pak Guru harus tahu juga tuh, harus bisa menjelaskan itu. Terus kita setelah itu dibawa ke musik waktu kerajaan Samudra Pasai. Rupanya di kerajaan Samudra Pasai dulu itu ada musiknya. Apa aja musiknya? Nanti Pak Peter jelaskan. Itu ada gedung itu namanya Monumen Islam Samudra Pasai. Kenapa seperti tidak terawat? Memang tidak terawat karena itu punya pemerintah pusat, belum diserah terimakan ke kita. Jadi pembangunannya belum dilanjutkan, kita akan tunggu dilanjutkan sehingga dibuka. Kalau adik-adik di sana boleh, tapi ada tangan licin. Kalau pembangunan di sana ya, kalau itu lebih tangan rusaknya. Jadi hari ini kita akan belajar sejarah tentang Samudra Pasai. Di Samudra Pasai, tinggalan sejarahnya yang paling dominan itu adalah berupa batu nisan. Jadi dari batu nisan tersebut kita bisa mengetahui tokoh-tokoh siapa saja yang pernah hidup era Samudra Pasai. Di sana bisa dilihat atau bisa di samping juga itu beberapa nisan, beberapa model nisan ragam daripada tinggalan sejarah Samudra Pasai.
di mana di bak tulisan itu kita dapat mengetahui nama tokoh, nama pemilik daripada tulisan tersebut, gelar, kemudian tahun meninggal, dan posisi jabatannya saat berada di kerajaan Islam Samudra Pasai. Nah, selanjutnya kita masuk ke, ini adalah 3 benda tinggalan Samudra Pasai, yaitu arsitektur daripada sebuah bangunan. Ini adalah batu bata. Ini batu bata yang digunakan sebagai dinding daripada bangunan atau kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya di sini ada batu umpak. Fungsinya yaitu untuk penyangga daripada sebuah bangunan. Selanjutnya ini batu laterit. Ini dikenal dari batu laterit. Fungsinya untuk benteng-benteng pertahanan. Jadi sebuah kerajaan itu dikelilingi dengan benteng-benteng, dan material yang digunakan adalah batu ini. Ini adalah batu laterit. 3 tokoh yang hidup sebelum berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Nama beliau di sini ditulis di penulisan beliau ditulis dengan nama Ibnu Mahmud, artinya anak dari Mahmud. Jadi namanya tidak disebutkan, tapi di sini yang disebutkan adalah ayahnya. Kemudian di sini tidak disebutkan, ini tokoh tidak disebutkan tokoh namanya, beri nama dengan tokoh anonim. Selanjutnya di sini disebut dengan nama ayah daripada beliau, yaitu Ibnu Khadaji, artinya anak daripada Khadaji. Kerajaan Islam Samudra Pasai itu dipimpin oleh 22 orang sultan. Ada 22 orang sultan, dan yang satunya dipimpin oleh seorang ratu, yaitu Malikah Naharasyah. Sedangkan di sebelah sana dikenal dengan nama Ke. Jadi mata uang yang terbuat dari emas disebut dengan dirham, sedangkan mata uang yang dibuat dari perak dikenal dengan Ke. Di sana ada telur teku, ada perik-perik juga. Nah, di sini juga ada boh doma, telur keiyang, dan geleng kaki. Ini telur keiyang dan ini geleng kaki. Di sana juga ada cuping, biasa digunakan oleh perempuan kalau cuping. Seperti kita ketahui bahwa sebuah kerajaan itu dikenal dengan Samudra Pasai, sedangkan nama kotanya disebut dengan Madinah Sumatra atau kota Sumatera, dan wilayah daripada kekuasaan dikenal dengan Jaziratul Jawa. Nah, jadi pada masa itu belum dikenal yang namanya mesin pencetak. Jadi orang dahulu menulis sesuatu, bisa jadi itu kitab atau karangan dan lain-lain, dengan menggunakan bolpen atau ditulis dengan tangan secara manual. Jadi di sini ada 8 buah manuskrip dari sekian banyak manuskrip. Di sana juga ada Al-Quran tulis tangan. Jadi Al-Quran itu ditulis dengan tangan. Koleksi daripada alat musik tradisional. Di sana ada rapai, cadang cerekeh, surunai kali, yaitu alat musik tiup. Di sini ada gendang, alat tunjang, dan rapai base. Di tanah liat yang dibakar. Tanah liat yang dibakar itu dibuat dari tanah liat dan dibakar. Di sini adik bisa lihat, di sana ada buli-buli. Buli-buli itu fungsinya untuk menaruh obat-obatan atau ramuan-ramuan khusus. Sedangkan di sini ada cerahi, fungsinya untuk menaruh air minum dari
besi kuningan atau tembaga. Di sana ada panyot, bisa dilihat itu adalah panyot atau penerang orang zaman dahulu. Selanjutnya ada mundam, fungsinya sama juga seperti peluman. Kemudian ada ciri penengan. Kalau tadi kita kenal dengan cerahi, kalau di sini ciri penengan. Senjata tradisional yang pernah digunakan zaman dahulu, di sana ada rincung, kemudian ada pedang. Jadi perhatikan, fungsi rincung itu alat atau senjata untuk menusuk atau menikam. Sedangkan pedang senjata untuk menebas. Jadi fungsinya perbedaan antara keduanya. Rincung untuk menusuk atau menikam, sedangkan pedang untuk menebas atau tahan. Dan timah fungsi. Tulis saja, tulis. Mata uang yang Jangan ribut-ribut, tulis saja. hitam dan timah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5A. Bahagia. Silakan lagi. Karena sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.